Di awal film menceritakan tentang keluarga mafia yang sedang hendak bertransaksi antar mafia. Setelah pertemuan antara keluarga kriminal mafia Sicilia Torricelli dan pedagang pasar gelap Massimo Torricelli melihat seorang wanita cantik di pantai. Ayahnya, pemimpin keluarga mafia Sicilia, tiba-tiba ditembak mati ketika sedang bertransaksi. Massimo pun terkena tembakannya, tetapi dia selamat. 5 tahun kemudian, Massimo sekarang menjadi pemimpin yang kejam setelah mengambil alih keluarga mafia Torricelli. Di Warsawa, Laura Biel, seorang eksekutif berambut coklat, tidak bahagia dalam hubungannya dengan pacarnya Martin, yang menolaknya ketika dia mencoba mengajaknya berhubungan intim. Laura merayakan ulang tahunnya yang ke-29 di Italia dengan teman-temannya, tetapi setelah Martin mempermalukannya, dia berjalan-jalan sendirian di taman dan bertemu Massimo. Massimo mengatakan, "Are you lost baby girl?" dan langsung menculiknya. Massimo membawa Laura ke vilanya. Di vilanya, Massimo mengungkapkan kepada Laura bahwa dia adalah wanita di pantai 5 tahun lalu dan bahwa ketika dia terluka, yang bisa dia pikirkan hanyalah Laura seorang. Setelah mencari selama bertahun-tahun dan akhirnya melihatnya di bandara, Massimo merasa harus memilikinya dan berniat untuk menahannya sebagai tahanan selama 365 hari sampai dia jatuh cinta padanya, menjanjikan kehidupan mewah tanpa akhir. Ketika Laura mencoba melarikan diri, Massimo mengancam keluarganya, menunjukkan foto-fotonya tentang perselingkuhan Martin dengan wanita lain, dan mengatakan kepadanya bahwa surat perpisahan telah dikirimkan kepada Martin atas nama Laura agar mereka berpisah. Massimo meyakinkannya bahwa dia tidak akan menyentuhnya tanpa persetujuan Laura. Dengan tidak ada cara untuk melarikan diri, Laura pun menyerah. Selama 2 bulan berikutnya saat mereka menghabiskan lebih banyak waktu bersama, Laura yang dendam dan marah kepada Massimo memprovokasinya dengan cara mengenakan pakaian minim dan gaun terbuka untuk menyiksa Massimo yang tidak boleh menyentuhnya tanpa persetujuan Laura. Namun, Laura perlahan mulai membuat Massimo terbuka tentang kehidupan pribadinya. Di sebuah hotel di Roma, Laura menggodanya lagi dan Massimo memborgolnya ke tempat tidur karena sudah tidak kuat dengan tingkah laku Laura. Tetapi karena Massimo belum mendapatkan persetujuan untuk menyentuhnya, Laura dipaksa untuk menonton Massimo menerima servis dari wanita lain. Setelah itu, Massimo membelai tubuh Laura dan dia tampaknya menyerah. Namun, Massimo berhenti, melepaskannya, dan memerintahnya segera berapi-rapi untuk pergi ke klub. Di klub, Laura ingin memprovokasi Massimo lagi dengan cara memamerkan dirinya di depan Massimo dan teman-temannya, yang membuat Massimo marah. Ketika Laura mulai menggoda seorang pria dari keluarga mafia saingan Massimo, pria itu mulai meraba-raba dirinya di luar keinginannya. Massimo yang marah menodong senjatanya ke lelaki itu, sementara Laura dibawa keluar dari klub. Keesokan paginya, Laura terbangun di kapal pesiar Massimo. Mario, teman Massimo, berdebat panjang dengan Massimo karena Massimo menembak tangan pria yang meraba Laura, memicu perang mafia antara kedua keluarga. Mario bersikeras bahwa Massimo harus menyingkirkan Laura, tetapi Massimo menolak. Laura mencoba untuk meminta maaf, tetapi Massimo menyalahkannya atas kejadian tersebut. Saat mereka berdebat, Laura jatuh ke dalam air dan benar-benar panik dan berpikir dia akan mati karena tenggelam, yang mempengaruhi kondisi jantungnya. Kemudian Massimo melompat untuk menyelamatkannya. Ketika Laura terbangun, Massimo mengakui dia takut kalau Laura tidak selamat dan tidak ingin kehilangannya. Saat itulah Laura mulai jatuh cinta kepada Massimo. Massimo mengizinkan Laura mengunjungi keluarganya di Warsawa. Massimo mengatakan padanya bahwa dia mencintainya dan akan bergabung dengannya setelah menyelesaikan urusannya. Di Warsawa, Laura menunggu Massimo berhari-hari tanpa dihubungi. Dia terhubung kembali dengan sahabatnya Olga dan mereka pergi clubbing. Dia bertemu Martin, yang mengatakan dia telah mencari Laura untuk meminta maaf dan menjelaskan foto-foto itu.
Dia mencoba meyakinkan Laura untuk kembali kepadanya. Tiba-tiba Massimo sudah ada di sana dan menyuruh Martin untuk pergi meninggalkan Laura. Setelah itu, Laura menamparkan Massimo dan marah kepadanya karena telah meninggalkannya sendirian dan tidak bisa dihubungi. Malamnya, setelah hari yang panjang, Laura mengizinkan Massimo untuk menyentuhnya dan terjadilah seperti yang kalian bayangkan. Saat akan berhubungan intim, Laura membuka bajunya dan melihat luka dari perang mafia. Dan saat itu juga Laura mengaku padanya bahwa dia mulai mencintai Massimo. Keesokan paginya, Massimo melamar dan Laura menerimanya. Namun, Laura memintanya untuk merahasiakan pekerjaannya sebagai mafia dari orang tuanya. Kembali ke Italia, Mario memberitahu Massimo tentang ketegangan yang meningkat antara kedua keluarga mafia. Mereka membahas pernikahan mereka yang akan datang yang keluarganya tidak diizinkan untuk hadir, karena dia tidak ingin mereka mengetahui apa yang dilakukan Massimo. Namun, Massimo mengizinkan Olga datang sebagai pengiring pengantin wanita. Saat Olga berkunjung untuk menemani Laura memilih gaun pernikahan, Laura mengungkapkan bahwa dia hamil. Olga mendesaknya untuk memberitahu Massimo tentang kehamilan itu. Sementara itu, Mario menerima telepon dari seorang informan Torricelli bahwa keluarga mafia saingannya akan membunuh Laura. Mobil yang ditumpangi oleh Laura memasuki sebuah terowongan tetapi mobilnya tidak keluar dari sisi terowongan yang lain. Setelah itu, ada satu mobil polisi datang dan berhenti di depan terowongan di mana mobil yang ditumpangi Laura menghilang. Mario bergegas mencari Massimo tepat saat panggilan Laura tiba-tiba berakhir. Menyadari maksud Mario, Massimo terjatuh ketika mendengar hal itu dan cerita pun tamat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like dan subscribe jika kalian suka dengan video ini. Komen di bawah untuk film selanjutnya.